Bicara transisi energi, tidak melulu soal sumber energinya juga teknologi yang mendukungnya, tapi juga manusianya. Di tempat ini, sumber daya manusia untuk mendukung transisi energi dibentuk. Data Organisasi Buruh Internasional menyebutkan bahwa 70% tenaga kerja Indonesia saat ini berada pada kualifikasi menengah, sementara hanya 10% yang tergolong high skill. Padahal, sektor energi terbarukan dan efisiensi energi diproyeksikan akan menciptakan lebih dari 3,5 juta lapangan kerja baru hingga 2030 mendatang. Di tengah urgensi kebutuhan SDM berkualitas untuk mencapai transisi energi, lembaga pendidikan tinggi dituntut beradaptasi. Salah satu lembaga pendidikan tinggi yang memberi perhatian khusus pada sektor tersebut diantaranya adalah Institut Teknologi PLN. Selain menjadi kampus bersertifikat kampus ramah lingkungan, ITPLN juga menginisiasi pendidikan konversi energi, smart grid, hingga pemanfaatan machine learning juga AI dalam sistem energi. Oke, ini ada Andrea, ini ada Vito ya. Nah, kita mau tanya Andrea dulu. Andrea, di sini atau Institut Teknologi PLN itu yang dipelajari terkait transisi energi selama ini apa? Oke, yang pertama kalau secara kalkulasi kita belajar di laboratorium dasar yaitu laboratorium fisika, mesin-mesin listrik. Nah, sekarang kita ada di laboratorium renewable energy yang juga bekerja sama dengan Sembcorp. Dan di sini kita belajar mengenai konversi energi dari matahari menuju listrik, seperti itu. Oke, buat kamu konversi dari surya menjadi energi di rumah itu akan menjadi solusi masa depan nggak? Betul, ini akan menjadi solusi bagi masa depan karena seperti yang kita tahu PLTS itu kan ada off-grid sama on-grid. Dan ini akan sangat menjanjikan juga karena seperti yang kita tahu kalau misalnya energi surya itu tidak terbatas. Oke, sekarang Vito. Kalau menurut Vito, apa sih penerapan paling mudah atau paling bisa diaplikasikan di real life tentang transisi energi yang sudah kamu pelajari? Tapi kita bisa mendeteksi titik-titik hotspot pada pondul surya itu manakah yang rusak gitu. Jadi kita bisa menerapkan metode machine learning di dalam kamera tersebut gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, thank you ya. Di balik semangat mahasiswa, ada transformasi kurikulum yang perlu dilakukan untuk mendukung pembelajaran transisi energi. Sebenarnya untuk pengaruhnya lebih ke arah penyesuaian ya Pak. Penyesuaian bagaimana kurikulum kita disesuaikan dengan transisi energi yang ada. Kan kurikulum pasti kita berubah ya, secara kurikulum kita berubah dan juga secara pembawaan dosen juga akan kita harus rubah. Nah yang paling utama sih mungkin arah ke infrastruktur sama fasilitas. Jadi kita ke depan kita akan menyediakan satu fasilitas baru yaitu kampus. Jadi di kampus terpadu nanti kita ada laboratorium terpadu juga Pak. Laboratorium tersebut akan mengakomodir semua laboratorium pembelajaran yang ada. Model pembelajaran dengan pendekatan yang tepat diyakini mampu mencetak lulusan yang tidak hanya siap kerja, tapi juga siap berinovasi dalam menghadapi tantangan transisi energi nasional dan global. Kita mengambil pola 442, artinya 40% itu diberikan dengan teori perkuliahannya, 40% itu dengan studi kasus ataupun problem solvingnya. Jadi tapi bukan praktikum ya, tapi problem solvingnya. Ya, yang 20% yang istimewa barangkali. Kan 20% ini kita mendatangkan praktisi-praktisi, baik dari luar maupun dalam negeri, dan fokusnya adalah kepada cerita masalah transisi energi. Dengan harapan memang dengan adanya bekal-bekal tadi, anak-anak kita ini nanti menjadi orang-orang yang siap untuk menghadapi transisi energi. Dengan komitmen membentuk SDM unggul dan tepat sektor, harapan Indonesia untuk mencapai net zero emission 2060 semakin cerah. Karena sejatinya, cita-cita tersebut dapat terwujud dengan tenaga kerja yang kompetensi juga berani bersikap bahwa transisi harus diwujudkan. Yogi Tujuliarto, Iman Firmansyah, Jakarta.